Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita mau sama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Keberadaan kami sampai hari ini, semua adalah karena kasih Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara niksi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal ke-51. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca kitab Yesaya pasal 51 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang arsitek Yunani yang diminta oleh Kaisar Roma untuk mendesain dan membangun sebuah koloseum. Sang Kaisar Roma berjanji akan memberikannya penghargaan dan kehormatan apabila bangunan itu sudah selesai. Pekerjaan itu pun akhirnya rampung. Kaisar berkata pada sang arsitek bahwa ia akan mengadakan perayaan atas selesainya pembangunan dan untuk menghargai sang arsitek. Pada hari perayaan yang ditentukan, koloseum tersebut penuh sesak dengan puluhan ribu orang. Sang kaisar ada di sana, begitupun sang arsitek. Lalu di tengah arena di dalam koloseum, mulailah dibawa masuk orang-orang Kristen yang diperhadapkan dengan singa-singa yang kelaparan. Sang kaisar berdiri dan berteriak, "Koloseum ini telah selesai dan kita punya orang-orang Kristen dalam arena ini yang akan dimangsa oleh singa-singa, dan kita semua ada di sini untuk memberikan penghargaan kepada arsitek yang telah membangun bangunan yang luar biasa ini." Mendengar perkataan tersebut, sang arsitek berdiri dan berkata dengan suara yang keras, "Saya juga adalah orang Kristen." Tidak lama kemudian, pasukan Roma diperintahkan untuk mengangkat sang arsitek dan memasukkannya ke dalam arena. Ia pun mati sebagai martir karena imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yesaya 51 ayat 7 ini tertulis, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka." Yang dimaksud dengan orang yang mengetahui apa yang benar yang disebutkan dalam ayat ini bukanlah orang yang hanya sekedar tahu kebenaran, tapi adalah orang-orang yang mencintai, menyimpan dan mempraktikkan kebenaran itu dalam kehidupannya. Ada banyak orang yang tahu akan kebenaran, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Kita bisa saja Kristen secara KTP, tapi di dalam hati kita, mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan hidup kita begitu jauh dari firman-Nya. Inilah yang tergolong sekedar tahu kebenaran, tapi tidak menghidupinya. Berbeda dengan orang yang benar-benar tahu dan mengerti, yang akan mengejar dan memegang kebenaran dalam hidupnya, tanpa memikirkan resiko yang harus ditanggung. Kita semua perlu cek diri kita, apakah kita termasuk Kristen rohani, atau Kristen duniawi? Apakah kita Kristen yang hanya sekedar tahu, ataukah benar-benar tahu dan mengenal Kristus secara pribadi? Hidup dalam kebenaran tidak membuat kita luput dari celaan, tantangan dan persoalan. Akan ada orang-orang yang mencemooh iman kita, mengaibkan atau menista diri kita. Tapi menghadapi hal-hal seperti itu, jangan kita takut. Berpeganglah terus pada kebenaran. Akan ada pembelaan Tuhan bagi orang yang mencintai kebenaran, dan akan ada pembalasan dari Tuhan atas orang-orang yang membenci kebenaran
dan yang mengaibkan atau menista orang-orangnya yang benar. Dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata agar jangan takut terhadap manusia yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kita semua harus takut kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, bukan takut kepada manusia. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami ketakutan, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan, takut tidak mendapatkan promosi karena iman saudara kepada Kristus. Mari jangan takut saudara. Apapun situasi saudara saat ini, tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan. Jangan takut akan manusia dan jangan takut akan berbagai hal yang ada di dunia ini. Mari pegang terus perintah firman Tuhan. Peganglah kebenaran. Jangan takut kepada manusia yang mengaibkan, menista atau menghina kita. Tapi takutlah akan Tuhan dan kasihilah Dia dengan segenap hati kita. Dengan demikian kita tidak akan digoyahkan untuk berpaling dari Tuhan, tapi tetap kuat untuk berpegang pada kebenarannya. Kita tidak akan goyah, tapi kita akan makin setia dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh berpegang pada kebenaran, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan menghidupinya dalam keseharian kami. Dan firman-Mu juga mengajar kami untuk tidak takut kepada manusia, tapi hanya kepadamu saja. Terkadang ya Tuhan, tanpa sadar, kami begitu takut, khawatir terhadap orang-orang di sekeliling kami. Kami takut kehilangan, dan karena itu kami justru melupakan Tuhan. Ada berbagai perkara duniawi yang membuat kami lebih fokus kepada hal-hal itu, dan kami melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kuatkan kami untuk selalu teguh, berpegang pada kebenaran-Mu. Bukan hanya sekedar tahu kebenaran, tapi sungguh-sungguh menghidupi kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kembali dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan Tuhan berikan kelepasan, dan yang mengalami pergumulan, persoalan Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, perdamaian, dan curahkan lawatan-Mu Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.